materi trigonometri. Nah, besar sudut 3/4 putaran. Nah, jadi kalau yang namanya berputar itu melingkar sehingga membentuk lingkaran. Kalau satu putaran itu berapa derajat? 0 derajat di sini, mutarnya ke sana, sudut yang positif ke atas, sudut yang negatif mutarnya searah jarum jam. Kalau sampai di sini berarti 90 derajat, kalau sampai di sini 180 derajat, kalau sampai di sini 270 derajat, kalau sampai di sini 360 derajat. Jadi satu putaran itu 360 derajat, berarti kalau dia 3/4 putaran, berarti 3/4 dikali 360. Yang mana yang 3/4? Ini 1/4, 1/4, 1/4. Nah, berarti berapa? 270 derajat. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau ada soal nanyakan seperti ini, derajat, lalu ada 1 petik, 2 petik. Nah, ini tanda apa? Ini tanda menit, detik, menit. Jadi ini ibarat jam saja ya. Nah, maka caranya seperti jam. Ini jam, lalu ada menit, 22 derajat, 32 menit, 36 detik, 72 derajat, 47 menit, 48 detik ya. Nah, maka tambahinnya tambah biasa aja. Oke, tambahin biasa. 6 tambah 8, 14, 1, berarti 84 menit. Detik. 2 tambah 7, 9, kemudian di sini 7 menit. 94 derajat. Nah, kalau ada kelebihan dari 60, maka 60-nya geser 1. Berarti kalau ini dikurangi 60, berarti berapa jadinya? 24 menit, detik. 60 itu berarti sama dengan 1 menit. Maka satunya tambahkan ke sini, berarti 80 ya. 80 menit dikurangi 60 jadi 20 menit. Nah, 60-nya satunya masukkan ke sini, berarti 90 derajat. 95 derajat. 95 derajat 20 dan 24. Oke, 21-nya dari mana? 9. Oke, enggak ya, ini belum sampai 2. 47, 32. Ya, berarti ini sebenarnya 20 nih. Maka jawabannya D kalau ganti 20 dulu ya. Nah, lanjut ke sudut-sudut. Besar sudut theta untuk yang ini. Nah, kita tahu dari sini 0 derajat sampai ke sini berarti 180 berpelurus ya. Nah, kalau ininya 60, maka sisanya berapa? 180 derajat dikurangi 60 derajat, berarti sama dengan 120 derajat. Nah, maka jawabannya D. Atau ada cara kedua nggak? Ada, yaitu cara siku-siku. Kalau siku-siku ini 90, nah ini kan siku-siku 90, berarti sisanya berapa? 30. Berarti siku-siku 30, siku-siku 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi boleh pakai cara itu ya, bebas mau yang mana. Nah, kemudian tentang kuadran. Ada sudut alfa 130, beta 225, gamma min 116, tetanya min 60. Maka kuadrannya adalah, yang namanya kuadran itu adalah letak posisi sudut. Ini kuadran pertama, yaitu 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua 0 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga itu sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Tapi ingat, ini yang positif sudutnya. Kalau sudut negatif maka dia ke arah jarum jam. Nah, berarti yuk kita letakkan sudut-sudutnya ada di mana. 130 di mana? Di sini lah ya. Oke, kemudian 225 tentu di antara
180 dan 270, berarti 225 derajat di sini. Min 115, nah min 115 berarti kita mutar dari searah jarum jam. Di sini berarti min 90 kalau mutarnya dari sini ya. Nah, min 90 berarti min 225, min 25. Supaya jadi min 115 berarti min 115 di sini. Kuadran ketiga juga ya. Min 60 berarti 0 ke 90, 0 ke min 90 berarti min 60-nya di sini ya. Oke, kalau gitu mana yang benar? 130 kuadran kedua, satu benar. 225 kuadran kedua, salah ya, kuadran ketiga. Min 115 kuadran ketiga, benar. Min 60 kuadran 1, salah ya, berarti dia min itu kuadran keempat. Oke, jadi 1 dan 3 jawabannya yang B. Soal selanjutnya. Nah, kalau kita ingin belajar atau menghitung nilai dari tangen 40, tangen 45, sin 120 dan seterusnya, maka kita ingat sudut istimewa. Ingat sudut istimewa. Nah, sudut istimewa berapa derajat? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin, cos, tan. Ya, jadi sudut istimewa, ini dia nilainya berapa. Nah, bagi yang belum hafal, ada cara menghafalnya, yaitu semuanya setengah. Setengah, tulis setengah ya, jadi semuanya tulis setengah. Tulis setengah semuanya. Lalu di sini akar. Akar, 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 akar. Dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari 0 ya, seperti pom bensin. Akar 0, 0 berarti sin 0 sama dengan 0. Ini untuk sin ya. Jadi untuk sin. Akar 1, 1 berarti setengah akar 1 setengah saja. Setengah akar 2 ya tinggal tulis setengah akar 2. Setengah akar 3 ya tulis setengah akar 3. Nah, setengah akar 4. Akar 4 itu kan 2. 2 kali setengah jadi 1. Nah, begitu caranya. Semuanya setengah. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Kalau cos, kebalikan. Ingat huruf C. Cebalikan. Cebalikan dari sin. Yang satunya 90 untuk sin, berarti cosnya berarti jadi cos 0, 1. Yang di kanan jadi kiri. Setengah akar 3. Kalau dia 45 spesial ya, berarti ya setengah akar 2. Karena sama. Kemudian ini kanan jadi yang di kiri, berarti setengah dan 0. Jadi cebalikan dari sin. Berarti kita hafal aja sin. Sedangkan cos cebalikan. Nah, kalau tangen gimana? Tangen itu sin per cos. Nah, ini kan ada T, lalu ada per. Ini seolah jadi per. Sin per cos. 0 dibagi 1, 0. 1 dibagi 0, tak hingga. Infinity. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Nah, ini yang spesial ya. Jadi tangen tuh nilainya adalah sin per cos. Sin per cos. Ingat huruf T ada garis di atas, ada garis. Nah, ini T-nya berarti ini per ya, sin per cos. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lebih mudah kayaknya tangen 60. Setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret ya, berarti tinggal sepertiga. Setengah dibagi setengah akar 2, coret setengahnya, tinggal seperakar 3. Dirasionalkan jadi sepertiga akar 3. Ngerti nggak ini? Jadi seperakar 3 dirasionalkan akar 3 dikali sekawan ya. Akar 3 kali akar 3, 3, berarti sepertiga akar 3. Baik, soal nomor 21. Nilai dari 5 cos kuadrat X kurang 4 adalah berapa? Nah, ini ada sin kuadrat, berarti ini selisih kuadrat. Jadi kalau kita review selisih kuadrat lagi, selisih kuadrat itu adalah bisa dihafal dengan rumus super heksagon. Ditulis di sini sin X, lalu di sini cos X, tangen X, maka di sini kotangen X,
Secant X, cosecant X, dan di tengah-tengah nilainya 1. Nah, jadi untuk menghafal atau mengingat nilai dari identitas kuadrat, maka kita perhatikan segitiga yang atas. Ini untuk sin kuadrat dan cos kuadrat, tangen kuadrat dan sekant kuadrat, dan kotangen dan kosekant. Jadi kita bergerak dari kiri. Jadi sin kuadrat X, lalu panahnya perhatikan ke cos, maka ditambah cos kuadrat X, maka nilainya jumpa di tengah-tengah, jumpa angka 1. Nah, kemudian tangen 1 dan sekant, kita bergerak dari tangen kuadrat X tambah 1 sama dengan sekant kuadrat X. Kita bergerak dari kiri, 1 kotangen dan kosekant, 1 tambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X. Nah, ini identitas kuadrat. Identitas yang lainnya, pakai ini juga boleh. Yaitu, apa itu tangen? Tangen itu adalah sin per cos. Jadi tangen X sama dengan, jadi kita bergerak ke atas, langkah pertama, langkah kedua, maka dia sin X per cos X. Bergerak ke tengah bisa juga, jadi kalau kita bergerak ke tengah, berarti 1, lalu jumpa kotangen, berarti 1 per kotangen X. Kotangen X ya. 1 jumpa kotangen X. Jadi ini kotangen X. Kemudian sekant juga gitu. Sekant itu apa? 1 per cos. Jadi sekant X sama dengan 1 per cos X. Kalau kita bergerak dari kosekant, nah kosekant X sama dengan apa? Kita bergerak ke tengah, 1 per sin. 1 per sin X. Oke, sebenarnya bisa bergerak kemana juga boleh, dari sin juga boleh, per kosekant, dari kosekant dan sebagainya. Kotangen itu kalau bergerak ke atas, cos per sin, karena kebalikan kotangen kan kebalikan tangen, sin per cos berarti cos per sin. Nah, kita ke soal kita. Kalau ditanya dalam bentuk kuadrat sin, berarti kita ingat rumus yang pertama, sin kuadrat tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti cos kuadrat sama dengan apa? Berarti sinnya pindah ruas ke kanan ya. Berarti cos kuadrat sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat. Berarti yang di atas 5 kali cosnya diganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat X min 4. Lalu kali masuk 5-nya, 5 kali 1, 5 kali sin. Berarti 5 dikurangi 5 sin kuadrat X min 4. Kemudian 5 dengan 4, 5 kurang 4, 1 dikurangi 5 sin kuadrat X. Jadi jawabannya 1 dikurangi 5 sin kuadrat X, berarti jawabannya D. Jadi super heksagon coba dihafal dulu. Coba diingat-ingat. Nah, soal selanjutnya, cos kuadrat dikali 1 dikurangi tangen kuadrat, nilainya berapa? Nah, apakah 1 dikurangi tangen kuadrat itu sekant kuadrat? Enggak ya. Kenapa? Karena dari super heksagon tadi, bayangkan tangen tambah 1 itu baru sekant kuadrat. Tangen tambah 1 yang sekant kuadrat ya. Jadi tangen ditambah tangen kuadrat X tambah 1 ini yang baru sekant kuadrat X. Berarti 1 dikurangi tangen, 1 dikurangi tangen ya berarti bukan. Jadi dia bukan arahnya ke sini, berarti dia arahnya kemana? Dia arahnya ke sin per cos. Jadi kalau kita masukkan cosnya dulu ke dalam, berarti cos kuadrat kali 1, cos kuadrat X dikurangi cos kuadrat kali tangen kuadrat, berarti cos kuadrat X dikali tangen kuadrat X. Nah, tangen itu kan sin per cos. Tangen itu adalah sin per cos, berarti cos kuadrat X dikurangi cos kuadrat X sin kuadrat X per cos kuadrat X. Karena tangen itu sin kuadrat, berarti tangen kuadrat
Kalau tangen itu sin per cos, berarti tangen kuadrat sin kuadrat per cos kuadrat. Ini kan cos kuadrat hilang ya. Sehingga cos kuadrat x min sin kuadrat x. Cos kuadrat x min sin kuadrat x. Lalu ingat lagi sin. Hubungan sin dengan cos. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Berarti cos kuadrat x sama dengan apa? 1 dikurangi sin kuadrat. Berarti cos kuadrat x 1 dikurangi sin kuadrat x. Ini cos kuadrat x. Lalu min sin kuadrat x. Min sin kuadrat berarti 2. 2 sin kuadrat x. 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, maka jawabannya yang A. Berarti memang kita harus ingat rumus kuadrat. Nah, kemudian kita ke nomor 23. Sin kuadrat x dibagi 1 cos kuadrat x sama dengan titik-titik. Nah, identitas lagi. Ingat lagi yang tadi. Sin kuadrat sama dengan apa? 1 dikurangi cos kuadrat x dibagi 1 dikurangi cos x. Nah, kemudian ini kita ingat rumus A kuadrat min B kuadrat. Itu selisih kuadrat A tambah B dikali A dikurangi B. 1 kuadrat ini sebenarnya bisa ditulis 1 kuadrat. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah cos kuadrat. Nah, berarti ini A-nya 1, berarti 1 ditambah cos X. Yang satu lagi, 1 dikurangi cos X. Nah, dibagi 1 dikurangi cos X. Nah, bukannya 1 kurang cos X, 1 kurang cos X atas bawah bisa dicoret? Bisa ya? Nah, maka hasil akhirnya apa? 1 tambah cos X. 1 tambah cos X atau cos X tambah 1, maka jawabannya D. Oke, jadi identitas kuadrat ini di kelas 11 perlu, di kelas 10 perlu, kelas 12 perlu, artinya itu selalu digunakan. Kita ke soal nomor 24. Nah, ini ada pecahan, kemudian ya BCD-nya, nggak ada pecahannya. Nah, ini caranya coba kita kali silang. Kita kali silang dan samakan penyebut. Berarti 1 dikurangi cos X dikali 1 dikurangi cos X. Lalu sin kali sin ya. Ditambah sin X dikali sin X. Per yang di bawahnya dikali. Berarti sin X dikali 1 dikurangi cos X. Nah, yang ini dikalikan berarti 1 kali 1. 1 dikurangi min cos X. Min cos X berarti min 2 cos X. Min cos kali min cos. Tambah ya cos kuadrat X. Sin kuadrat kali sin kuadrat. Sin X kali sin X. Sin kuadrat X. Nah, dibagi dengan sin X 1 dikurangi cos X. Lanjut. Sin kuadrat tambah cos kuadrat atau cos kuadrat tambah sin kuadrat nilainya berapa? Nilainya 1 yang ini ya. Jadi untuk yang dikuadratkan itu cos kuadrat tambah sin kuadrat ini nilainya sama dengan 1. Nah, berarti 1 tambah 1 2 dikurangi 2 cos X per sin X 1 dikurangi cos X. Nah, lanjutnya gimana? Ini kan sama-sama ada 2. Itu faktornya. Berarti faktornya ditarik keluar. Tinggal 1 dikurangi cos X dibagi sin X 1 dikurangi cos X. Nah, ini sama nggak dengan yang di atas? 2 kurangi 2 cos X. Sama ya, karena kalau kita kali ke dalam masuk lagi, 2 kali 1, 2. 2 kali min 2 cos ya. Jadi itu jadi sama. Kemudian ini kan bisa dicoret nih. Nah, 1 kurang cos X, 1 kurang cos X bisa dicoret. Berarti 2 per sin tinggal ya. 2 per sin X. Nah, di ABCDE-nya nggak ada pecahan. Nah, ini kan sama dengan sepersin. Sepersin sekan atau kosekan. Nah, kalau sekan X, kalau kosekan X, kalau sekan itu seper apa? Kalau kosekan seper apa? Nah, cara ngambilnya ini kan seper C, seper cos X.
Kosekan berarti sepersin X. Atau lihat di segi 6 yang tadi ya. Nah, berarti ini sepersin. Sepersin apa? Kosekan berarti 2-nya tetap ada ya. 2 kali kosekan X. Maka jawabannya 2 kali kosekan X. Jawabannya yang A. Nah, berarti memang super heksagon tadi coba dihafal. Coba diingat-ingat. Lanjut ke nomor 25. Nah, sin X tambah cos X kotangen. Nah, kotangen itu sepertan. Berarti kalau tangen X itu sin per cos, sin X per cos X, berarti kotangen X kan kebalikan dari tangen, berarti cos X per sin X, begitu ya. Jadi kalau kotangen itu sepertangen, sedangkan tangen itu sin per cos. Berarti ini jawabannya, kalau kita tulis di bawah, sin X ditambah cos X, nah dikali kotangen. Kalau tangen sin per cos, kalau kotangen cos per sin. Berarti cos X per sin X. Lanjut, sin X ditambah cos kali cos, cos kuadrat X per sin X. Nah, ini berarti kita samakan menyebut. Ini kan sin X per 1, walaupun satunya nggak tulis. Kali silang, sin kali sin kuadrat X, 1 kali cos kuadrat X, tentu cos kuadrat X, per sin X kali 1. Nah, identitas lagi, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 sepersin. Sepersin yang di atas tadi ya. Sekan atau kosekan? Kosekan. Oh, tapi di sini sepersin aja ya. Tapi kalau seandainya sepersin yang ada, berarti ini sama dengan kosekan X. Tapi kalau di sini ada sepersin, berarti jawabannya yang sepersin. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 26. Nah, sin makan 4 dikurangi cos makan 4 dibagi sin X dikurangi cos X. Ini jawaban di ABCDE-nya ada sin makan 3, ada 10 makan 3. Nah, maka ini gimana caranya nih? Oke, ini selisih kuadrat. Kenapa ini disebut selisih kuadrat? Padahal dia sin pangkat 4. Jadi kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, berarti itu A tambah B dikali A kurang B. Kalau pangkatnya pangkat 2. Bagaimana kalau pangkatnya pangkat 4? Atau pangkat 6? Atau pangkat 8? Sama saja prinsipnya. A pangkat 4 itu berarti kan A kuadrat ditambah B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini sebenarnya sama saja. Bahkan nanti kalau ada A pangkat 6 dikurangi B pangkat 6. Nah, kuadrat dari berapa jadi pangkat 6? Pangkat 3 ya. Jadi pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 3 dikali A pangkat 3 min B pangkat 3. Jadi tinggal dibagi 2 pangkatnya. Jadi kalau pangkat 4 berarti A kuadrat. Kalau pangkat 6 berarti A pangkat 3. Kalau A pangkat 8 berarti A pangkat 4. Kalau A pangkat 5, A pangkat 10 berarti A pangkat 5. Nah, jadi yang di atas ini bisa kita buat bentuk selisih kuadrat dengan A-nya, atau kita lihat aja yang ini ya, A pangkat 4 berarti A kuadrat. Berarti ini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikali dengan sin kuadrat X min cos kuadrat X. Nah, dibagi sin X dikurangi cos X. Nah, begitu ya. Lalu, lanjutnya dengan apa? Sin kuadrat cos kuadrat itu kan 1. Nah, berarti ini 1 ya. Jadi, ini nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian sin kuadrat dikurangi cos kuadrat. Berarti yang ini lagi. Selisih lagi ya. Berarti sin kuadrat dikurangi cos kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Berarti sin X tambah cos X dikali sin X dikurangi cos X. Jadi satunya tambah, satunya kurang. Dibagi sin X dikurangi cos X. Ada yang bisa dicoret? Ada, yaitu apa? Yaitu sin X dikurangi cos X dibagi sin X kurang cos X. Ini habis. Maka tinggal apa? Tinggal sin X ditambah cos X. Sin X tambah cos X, maka jawabannya yang B. Nah, begitu menyederhanakan kalau dia pangkat 4. Biasanya pangkatnya harus genap, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8. Baik, nomor 27 tentang segitiga.
Di dalam segitiga ABC, A-nya 3 satuan, 5 satuan, B-nya 7 satuan. Besar sudut C berapa? Nah, ini anggap segitiganya nggak disebutkan siku-siku, berarti segitiga sembarang. Sisinya nggak sama. Kalau ini A, ini B, ini C. Segitiga ABC, kemudian A kecil 3, berarti A kecil di depan A besar, berarti ini A-nya. Sama dengan 3, B kecil di depan B besar, berarti B kecilnya ini 5, C kecil di depan C besar, berarti 7. Besar sudut C-nya berapa? Yang ini yang ditanya. Nah, untuk mencari berapa besarnya sudut C, berarti kita gunakan aturan apa? Aturan sin atau aturan cos. Kalau sisinya banyak, maka kita menggunakan aturan cos. Ada aturan sin, ada aturan cos ya. Aturan cos gimana? Kita mau mencari sudut C, maka perhatikan sisi di depannya. Sisi depannya dikuadratin. C kuadrat sama dengan, lalu lihat samping-samping, dikuadratkan juga. A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 kalinya. 2 kali A, B, kalikan cos, C itu sendiri. C yang mau dicari ya. Nah, ini kalau yang di depannya, jadi pasangan yang diketahui adalah sisi depan dan sudutnya. Lalu sisanya yang lainnya. Nah, jadi rumus ini kita gunakan untuk mencari berapa besarnya sudut C. Berapakah besarnya sudut C? Berarti kita tinggal hitung. C kuadrat berarti 7 kuadrat sama dengan samping-samping kuadrat. Berarti A-nya berapa? 3 kuadrat tambah B-nya berapa? 5 kuadrat dikurangi 2 kali A-nya, 3, B-nya 5 dikali cos C yang mau dicari. 7 kuadrat, 4, 9, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 5 dulu, berarti 10 kali 3, 30 cos C. Oke, 49 kurang 9, 40, kurangi 25. 40 dikurangi 25 sama dengan min 30 cos C. 40 dikurangi 25, 15 sama dengan min 30 cos C. Kita bawa ke sini, berarti min 30 cos C, berarti kan 15. Berarti cos C-nya sama dengan berapa? Min 15 per 30 atau 15 per min 30 sama saja ya. Maka ini adalah min setengah. Nah, cos berapa yang nilainya setengah? Cos berapa yang nilainya setengah? Ya, jadi minnya jangan dilihat dulu. Nah, cos yang nilainya setengah adalah cos 60. Cos 60. Jadi cos 60 derajat nilainya setengah. Tapi kalau dia min setengah, maka nanti tambahkan 90, jadi 150 derajat. Maka jawabannya yang E. Kenapa nggak langsung 60? Karena dia pada kuadran keberapa cos negatif? Pada kuadran pertama itu cosnya positif. Jadi kalau di sini positif tengah, jawabannya memang 60. Tapi kalau dia negatif, maka 60-nya tadi ditambahkan 90. Baik, kita ke nomor 28. Untuk memperpendek lintasan dari A menuju C, jadi dari A ini menuju C melalui B. Jadi lintasannya awalnya AC nggak ada, A, B, C. Dibuat jalan pintas, jadi ada ini jalan baru ya. Dari A langsung ke C. Jika AB nilainya adalah A, BC nilainya adalah 3A, berapakah panjang jalur lintasan AC? Nah, berapakah jalur lintasan AC? Berarti ini kan aturan cos lagi. Aturan cos lagi yang tadi ya. Jadi kalau kita misalkan ini X, X-nya berapa? Nah, ini ada sudut 120. Berarti aturan cos. Dengan menggunakan aturan cos, yang di depannya X kuadrat sama dengan samping-sampingnya. Samping-sampingnya berarti ada A kuadrat. Ada 3A kuadrat dikurangi 2 kalinya. 2 kali A dikali 3A dikali cos sudut si B. Sudut B berarti 120 derajat. 120 derajat. Cos 120 sama dengan cos berapa?
cos 60, cos 60. Cos 60 ya, cos 60 setengah. Tapi kalau dia 120 min setengah. X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 3 kuadrat 9A kuadrat min 2 kali 3 6A kuadrat dikali min setengah, min-minnya ditambah ya. Jadi A kuadrat tambah 9A kuadrat, min kali min positif, 6 bagi 2 tambah 3A kuadrat. Maka ini ada 1, 9, dan 3. Jadi 13A kuadrat. Itu kan X kuadrat. Nah, kalau X-nya aja apa? Akar dari 13A kuadrat. Yang bisa diakarkan A-nya ya, berarti A akar 13. Atau 13 akar 13 kali A. Maka jawabannya yang D. Oke. Nah, yang tadi ini bukan 150 ya. Yaitu 180 dikurangi 60. Dikuranginya 60, bukan ke 90 ya. Maka jawabannya adalah 120 derajat. 120 derajat bukan E jawabannya, tapi jawabannya yang D. Nomor 27 direvisi ya. Kemudian kita ke nomor 29. Persamaan fungsi di bawah. Apakah ini sin atau cos? Nah, kalau kita mengingat grafik sin dan cos, maka caranya adalah kalau ini 180 derajat, lalu ini 360 derajat, di sini 90, ini 270 ya. Kalau ini 1, maka di bawahnya nanti min 1. Nah, grafik sin dan cos itu ada perbedaan sedikit. Kalau sin itu dimulai dari 0 sampai ke atas 1, lalu turun ke bawah, lalu min 1, 270. Nah, ini grafik sin. Ini grafik sin X. Nah, untuk grafik cos, maka itu bukan dimulai dari 0, tapi dimulai dari 1. Lalu ke 90-nya turun, lalu min 1-nya 180, lalu naik ke sini dan ke sini. Maka ini adalah grafik cos X. Jadi ini kan kayak huruf C gitu ya, kayak huruf C, berarti ini cos. Sedangkan ini kayak huruf S, sin. Nah, itu untuk membedakannya. Ini kayak huruf C atau huruf S? Huruf S berarti grafik sin, maka ini grafik sin X. Nah, kalau ini 180, ini 360. Nah, maka lihat angka 2-nya. Kalau 1 berarti ini di depannya 1. Kalau 2 maka di depannya 2, maka Y sama dengan 2 sin X. Y sama dengan 2 sin X, maka jawabannya yang A. Oke, soal nomor 30. Nah, oke, ini maksimumnya 3. Lalu di sini ada 190, 180, dan 270. Biasanya kan 360 kan? Nah, itu yang di dalamnya ini beda 3X, 2X, 3X. Nah, ini huruf S atau huruf C? Huruf S ya. Kalau huruf S berarti sin. Yang ini kita ambil yang satu periode sampai di sini. Nah, yang penting itu sampai di sini, sampai di 180, 270, ini kita nggak perhatikan. Berarti ini grafik sin. Nah, bentuk umum dari grafik itu, untuk membaca grafik gini dia. Y sama dengan, ada A, sin KX. Nah, sin KX. A-nya yang mana? A-nya yang 3, amplitudo. Ambil yang positifnya aja. Nah, kemudian K-nya berapa? K itu periode namanya ya. K itu periode. Nah, untuk mencari periode gimana? Nah, jadi KX, K dikali X, itu nilainya harus 360. K dikali X itu. Nah, sekarang X-nya 180. Nah, masukkan X-nya 180. K dikali 180 sama dengan 360. Berarti K-nya berapa? Y 2. Nah, maka K-nya diganti dengan 2. Maka Y sama dengan, paling tingginya kan 3 nih. Berarti amplitudonya 3. Jadi bentuk umumnya selalu seperti ini ya. A-nya 3. Berarti 3 dikali sin K. K-nya tadi berapa? 2. Berarti 2 kali X. 2 kali X. Maka jawabannya Y sama dengan 3 sin 2X. Y sama dengan 3 sin 2X. Maka jawabannya yang C. Nah, demikian pembahasan
persiapan matematika wajib boleh diulang-ulang lagi atau buat latihan soalnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.